Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmanin Rahim, angkatan 2018, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dengan ini saya akan membawakan 3 materi terkait dengan mata kuliah psikologi klinis, yaitu yang pertama definisi dari psikologi klinis tersendiri, yang kedua research on clinical psychology atau penelitian dalam psikologi klinis, dan yang ketiga terkait dengan community psychology atau psikologi komunitas. Berikut adalah video pembahasan saya. Baik, jadi pembahasan kali ini terdiri dari 3 materi, yaitu definition of clinical psychology atau definisi dari psikologi klinis itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan materi research in clinical psychology atau penelitian dalam psikologi klinis, dan yang terakhir community psychology atau psikologi komunitas. Nah, ketiga pembahasan ini mengacu pada referensi buku Introduction to Clinical Psychology yang edisi ke-8 oleh Geoffrey Douglas dan Vicky Pearce. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait definition of clinical psychology atau definisi dari psikologi klinis. Pada tahun 1992, American Psychological Association atau APA mengemukakan bahwa bidang psikologi klinis merupakan bidang yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teori, praktik untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi maladjustment, disabilitas, dan ketidaknyamanan. Juga memperkaitkan perkembangan pribadi individu. Materi kedua yaitu research in clinical psychology atau penelitian dalam psikologi klinis. Dengan pelatihan dan tradisi, psikologi klinis berorientasi pada penelitian. Sejak berkembang, bidang klinis sangat didominasi oleh sebuah penelitian daripada penerapan aplikasi. Era pre-scientific menjadi era eksperimental di mana kualitas penelitian telah meningkat pesat dan kesimpulan yang dapat kita ambil tentang efek terapi sejauh mana lebih kuat dengan penelitian psikologi klinis. Beberapa penelitian psikologi klinis dilakukan di dalam laboratorium penelitian, dan yang lainnya juga dapat dilakukan di luar laboratorium. Beberapa penelitian didukung oleh pemerintah atau swasta yang membayar untuk asisten penelitian, komputer, dan biaya lainnya. Tetapi banyak penelitian klinis dilakukan oleh peneliti yang anggarannya terbatas dan yang bergantung pada bantuan sukarelawan dan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan ruang, peralatan, dan peserta. Kemudian terdapat 3 alasan mengapa pada program pascasarjana penelitian termasuk hal yang terpenting, yaitu dengan mengevaluasi secara kritis penelitian yang dipublikasikan. Bagi pengajar klinis harus mengawasi dan mengevaluasi proyek penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ketika psikolog yang bekerja di pusat kesehatan mental, masyarakat, atau agen layanan lainnya diminta untuk membantu administrator dalam mengevaluasi efektivitas program lembaga, pelatihan penelitian mereka bisa sangat berharga. Akhirnya, pelatihan penelitian dapat membantu dokter secara objektif mengevaluasi efektivitas kerja klinis mereka sendiri. Psikologi klinis adalah bidang tunggal terbesar dalam psikologi yang melibatkan penelitian, pengajaran, dan layanan lain
yang dirancang untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi ketidakmampuan menyesuaikan diri dan kecacatan pada individu. Untuk menjadi psikologi klinis yang berlisensi, seorang harus memenuhi kualifikasi pendidikan, hukum, dan pribadi tertentu. Sebagai salah satu profesi penyedia layanan kesehatan inti, psikologi klinis dibedakan dari profesi penolong lainnya dengan sikap klinis. Kecenderungan untuk menggunakan hasil penelitian tentang perilaku manusia secara umum untuk menilai, memahami, dan membantu individu tertentu. Dalam penelitian psikologi klinis terbagi menjadi 3 dalam buku ini, yaitu Research on Interview, Research on Observational Assessment, dan yang terakhir Research on Clinical Intervention. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan Research on Interview atau penelitian dalam wawancara. Terdiri dari 3 sub, yaitu komunikasi dan miskomunikasi dalam wawancara, dan yang kedua validitas atau keabsahan wawancara, dan yang terakhir reliabilitas wawancara. Baik, yang pertama yaitu komunikasi dan miskomunikasi dalam wawancara, yaitu berusaha untuk menghindari masalah komunikasi yang dapat mengganggu wawancara dengan memaksimalkan kejelasan pesan yang mereka kirim ke klien. Yang kedua, berusaha memastikan bahwa perilaku verbal mereka disampaikan dengan kesabaran, kepedulian, dan penerimaan. Kemungkinan bahwa bias pribadi dapat mempengaruhi persepsi dan kesimpulan tentang apa yang dikatakan klien selama wawancara. Kedua yaitu terkait dengan validitas atau keabsahan wawancara. Ancaman yang paling jelas untuk validitas wawancara itu terjadi jika klien salah mengingat atau sengaja mengubah informasi. Probabilitas kesalahan atau distorsi meningkat ketika klien secara intelektual tidak berfungsi, menderita berbagai gangguan otak, atau lebih suka tidak mengungkapkan kebenaran tentang mereka. Format wawancara validitas tertinggi adalah format yang lebih terstruktur. Kemudian yang terakhir yaitu reliabilitas wawancara. Craig pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pernyataan umum tentang keandalan atau validitas wawancara tidak berasumsi karena wawancara sangat bervariasi dalam format dan tujuan. Reliabilitas tes retest cenderung tinggi ketika interval antara wawancara pendek dengan klien dewasa. Kemudian koefisien reliabilitas yang lebih rendah muncul ketika interval tes lebih lama dengan menggunakan klien anak-anak. Pembahasan kedua dari Research on Clinical Psychology yaitu Research on Observational Assessment. Psikologi klinis dalam menggunakan penilaian observasi harus memperhatikan kemungkinan bahwa klien yang diamati akan secara sengaja atau tidak sengaja mengubah perilaku yang paling menarik secara klinis. Situasi pengamatan itu sendiri dapat memberikan pengaruh pada perilaku klien melalui isyarat sosial atau karakteristik permintaan yang menyarankan tindakan apa yang atau tidak sesuai dan diharapkan. Banyak dari instrumen ini yang singkat fokus pada gejala atau perilaku yang terdefinisi dengan baik,
dan memiliki keandalan dan validitas yang cukup mapan. Banyak yang lainnya belum divalidasi secara menyeluruh. Proses validasi bisa lambat karena tidak ada standar untuk membandingkan instrumen pengamatan yang baru dikembangkan dan demikian dengan cepat menetapkan validitasnya. Akibatnya, klinis dan peneliti dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, bisa menjadi tidak pasti tentang mana yang terbaik untuk tujuan penelitian. Reliabilitas pada observational assessment mungkin sulit diukur jika perilaku klien berubah secara substansial dari waktu ke waktu. Seperti halnya wawancara, sistem penilaian observasi klinis modern diturunkan secara empiris yang menggunakan pengamatan terlatih memiliki keandalan yang lebih tinggi. Pengamatan yang kurang terstruktur cenderung memiliki keandalan yang lebih rendah. Salah satu cara untuk menilai validitas konkuren pengamatan adalah dengan menanyakan sejauh mana kesimpulan yang dihasilkan berkorelasi dengan kesimpulan yang diambil dari metode penelitian lainnya. Pesan terakhir dari Research on Clinical Psychology yaitu Research on Clinical Intervention. Jadi, penelitian evaluatif pada intervensi klinis telah difokuskan terutama pada efek dari berbagai bentuk perawatan psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang kemanjuran perawatan tertentu, efektivitas relatif dari perawatan yang berbeda, komponen perawatan yang bertanggung jawab untuk peningkatan daya tahan manfaat perawatan, dan signifikansi klinis dan sosial dari berbagai terapi. Sebuah studi hasil tinggi pada validitas eksternal jika hasilnya dapat digeneralisasikan untuk klien, masalah, dan situasi selain yang termasuk dalam percobaan. Secara keseluruhan, para peneliti harus mencoba merancang studi hasil dengan tingkat validitas internal dan eksternal yang tertinggi. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan baik jenis terapi maupun faktor umum yang mungkin mendorong kemajuan klien. Peneliti juga harus mencoba untuk menyebarluaskan temuan penelitian secara luas sehingga praktik terbaik ini dapat diimplementasikan di masyarakat oleh klinis atau dokter. Ada harapan bahwa fokus saat ini pada praktik berbasis bukti akan menyatukan kekuatan para peneliti dan dokter untuk peningkatan akhir kesejahteraan klien. Itulah tadi 3 pembahasan dari materi Research on Clinical Psychology. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yaitu Community Psychology atau psikologi komunitas. Jadi tujuan utama psikologi komunitas adalah untuk membantu individu beradaptasi dan mengatasi lingkungan mereka dengan cara untuk memahami penyebab gangguan secara lebih luas dan bila mungkin untuk memodifikasi penyebab tingkat masyarakat sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi sejarah negatif. Dengan ini dapat disimpulkan menjadi 3 poin yaitu memahami masalah individu
dan sosial, mencegah disfungsi perilaku, dan yang terakhir, menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Psikologi komunitas berpendapat bahwa meringankan masalah individu dan sosial mengharuskan kita membuat perubahan dalam lingkungan dan kompetisi individu. Seiring dengan penekanan mereka pada faktor-faktor lingkungan dalam kekacauan, psikolog komunitas juga fokus pada penderitaan kaum miskin, perkotaan dan perdesaan, serta kelompok-kelompok lain yang masalahnya terdiri dari dua, yaitu cenderung kurang terlayani oleh sistem tradisional untuk pemberian layanan terapi, dan yang kedua, tampak lebih sosial daripada psikologis dan karenanya membutuhkan perubahan sosial daripada individu. Baik, selanjutnya yaitu tidak seperti psikolog klinis tradisional, psikolog komunitas sering mencoba untuk mempengaruhi warga lokal untuk menjadi aktif dalam meningkatkan kondisi terkait gangguan di komunitas mereka sendiri. Berikut adalah prinsip dan metode lain yang membedakan psikologi komunitas dan psikologi klinis tradisional. Yang pertama yaitu social system change atau perubahan sistem sosial. Psikolog komunitas sering lebih tertarik untuk mempromosikan perubahan tingkat sistem sosial daripada mempromosikan perubahan yang berorientasi pada satu orang saja. Psikolog komunitas menekankan layanan tidak langsung yang tidak memiliki target klien, tetapi diharapkan untuk mencapai manfaat karena perubahan sistem sosial yang mereka hasilkan terpancar ke kelompok sasaran yang dituju. Kemudian yang kedua yaitu promoting psychological sense of community atau mempromosikan rasa psikologis komunitas. Psikolog komunitas berupaya memperkuat kemampuan komunitas untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahannya sendiri dengan mempromosikan rasa psikologis komunitas. Mereka mendorong aksi kolektif oleh individu-individu untuk kebutuhan atau kepentingan yang sama, dan mereka berusaha membantu untuk mempertahankan komitmen mereka untuk saling memecahkan masalah. Ketiga adalah para profesional. Mendorong para profesional untuk menyediakan fungsi perubahan perilaku adalah landasan psikologi komunitas. Banyak dari pembantu ini dikenal sebagai para profesional asli karena mereka diambil dari kelompok yang akan menerima layanan mereka. Kemudian yang keempat yaitu use of activism, penggunaan aktivisme. Aktivisme sosial adalah penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan reformasi sosial. Kekuatan ini bersifat ekonomi, politis, atau mungkin kekuatan pemaksaan, yang semuanya memiliki pro dan kontra. Pendukung taktik aktivis mengklaim bahwa kesediaan profesional untuk memprovokasi dan mengkonfrontasi akun untuk sebagai besar efektivitas dalam mempromosikan perubahan dalam komunitas. Penentang tindakan sosial berpendapat bahwa kegiatan seperti itu tidak sesuai dengan empirisme objektif yang merupakan ciri khas seorang ilmuwan psikologis. Dan yang terakhir yaitu use of research as a form of intervention atau penggunaan penelitian sebagai bentuk intervensi. Penelitian sebagai intervensi dicontohkan oleh apa yang disebut penelitian diseminasi, eksperimen,
yang dirancang untuk mengevaluasi metode alternatif dari implementasi program yang telah terbukti berhasil dilakukan oleh studi awal, dalam rangka menemukan cara yang paling efektif untuk membujuk masyarakat lain untuk mengadopsi program yang diberikan ya karena kebutuhan diadopsi. Terlepas dari inovasi dan niat baik yang jelas, psikologi komunitas telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran selama bertahun-tahun, termasuk tentang siapa yang harus membuat keputusan untuk komunitas, anggota komunitas atau psikolog komunitas. Secara umum, psikolog komunitas mencoba untuk diintegrasikan ke dalam komunitas lokal untuk memastikan bahwa perubahan yang mereka rekomendasikan konsisten dengan keinginan orang-orang yang tinggal di sana. Itulah tadi video pembahasan saya dari 3 materi pada mata kuliah psikologi klinis. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.